tidak bisa mengandalkan sholat, tidak bisa mengandalkan puasa, tidak bisa mengandalkan zakat, tapi sesungguhnya aku punya modal. Aku cinta kepada Allah dan cinta kepada engkau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Modalnya apa, Pak? Cinta. Bayangkan, memang nanti pada saatnya ada suatu keadaan sholat kita tidak berarti. Kapan? Ketika di padang mahsyar. Pada waktu itu amalan kita belum berarti berarti. Hanya satu-satunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti diberi maqamam mahmud, yang kita kenal dengan syafa'atul ud. Kemudian apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Idzan anta yuhsyaru ma'aman ahbabta. Kalau begitu wahai pemuda, nanti kau di akhirat akan dibangkitkan bersama orang yang kau cintai. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita cintanya sama Nabi, nanti dibangkitkannya bersama siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini riwayatnya dari Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Kemudian sahabat Anas mengomentari hadis ini. Ma farahtu farahan ba'da dukhulil Islam. Aku tidak pernah merasa gembira yang begitu gembira setelah masuk Islam kecuali setelah mendengar hadis ini. Sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita menjadi umat yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis lain Nabi juga mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa naslihi. Memang keimanan kita ini tidak akan sempurna sampai Nabi lebih kita cintai dibandingkan diri kita sendiri, dibandingkan orang tua kita, dibandingkan anak-anak kita, dibandingkan seluruh manusia sealam semesta. Sebab Nabi itu manusia yang paling cinta kepada kita. Orang tua kita betul cinta kepada kita, tapi tidak melebihi kecintaan Rasulullah kepada kita. Anak-anak kita sekarang betul cinta kepada kita, tapi tidak melebihi kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Pengen bukti para hadirin? Nah, kita baca ini yang terakhir di dalam kitab Tafsir Al-Baghawi, kitabnya 4 jilid. Itu di dalam riwayat tersebut ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca satu ayat di dalam surah Al-Maidah, perkataan Nabi Isa alaihissalam, bunyinya in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi mengulang satu ayat ini di dalam riwayat dari setelah sholat Isya sampai menjelang sholat subuh. Yang dibaca berapa ayat bapak-bapak? Satu ayat. Kira-kira mulangnya berapa kali? Kata orang tua kita mungkin bisa beribu kali gitu. Karena hanya satu ayat yang dibaca oleh Nabi antara sholat Isya sampai menjelang subuh. Di dalam riwayat tersebut Nabi mengulang sampai di dalam riwayatnya disebutkan Allahumma ummati wa baka. Nabi ini satu ayat baca nangis, satu ayat baca nangis, satu ayat baca nangis sampai menjelang subuh. Ada yang pernah ditangisi nama istrinya dari habis Isya sampai subuh? Atau sama anaknya gitu? Atau sama orang tuanya ada? Nabi sebelum bahkan kita lahir telah menangisi kita dari habis Isya sampai Allahumma ummati wa baka. Ya Allah ummati, ya Allah ummati. Kemudian malaikat Jibril diperintahkan turun oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha, tapi Allah juga Maha bersandiwara. Nah, kemudian malaikat Jibril bertanya, wahai kekasihku Muhammad, apa yang menjadikan kau menangis? Kemudian Nabi mengatakan, duhai Jibril, aku tidak tega kalau ada umatku yang kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ayat artinya para hadirin,
bahasa kita orang, Nabi Isa ini udah kesel sama umat. Ya Allah, kalau mau diazab biasa aja. Itu juga hamba. Kalau kau mau mengampuni, ya kau maha pengampun. Bayangkan Nabi memikirkan umatnya ketika ada seorang Nabi, Nabi Isa alaihissalam, membiarkan, bahkan silahkan ya Allah jika engkau ingin mengazab umatku. Nabi kepikiran kita nggak pengen satu pun dari umatnya diazab oleh Allah Subhanahu. Nabi tidak ingin satu pun dari umatnya kemudian masuk ke dalam api neraka. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Allah. Kemudian apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala? Inna sanu'dika fi ummati wa la nasur. Wahai Muhammad, aku pastikan umatmu semuanya akan masuk surga. Sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira perjuangan siapa para hadirin? Perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada satu hadis yang mungkin para guru hafal. Kullu ummati yadkhuluna, seluruh umat Nabi Muhammad pasti akan masuk ke dalam surga. Hanya saja umat Nabi ada dua. Ada yang mau diajak masuk surga, ada yang enggak mau. Kata Nabi, seluruh umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau masuk surga. Ternyata ada Pak, umat Nabi yang diajak masuk surga enggak mau. Kemudian sahabat tanya, siapa yang nggak mau ya Rasulullah? Waman ato'ani faqad dakhala, waman asani faqad aba. Yang taat sama Rasul berarti nanti masuk surga. Tapi yang membangkang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh dia tidak ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun singkat tapi menjadi pegangan kita. Cinta sama Rasul, cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat kita dikadang diundur-undur. Salat kita dikadang enggak khusyuk. Salat kita banyak kurang. Puasa kita, zakat kita, sedekah kita. Maka di antara yang menjadi pegangan, kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pegang kecintaanmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin ya Rabbal alamin. Maaf, jadi saya tidak bisa panjang lebar. Semoga walaupun singkat bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Bila taufiq wal hidayah wa ridwan wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.